teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Semoga cepat terkuat dan almarhum Ibu Tuti dan Amel bisa tenang di alamnya. Dalam peristiwa Subang ini banyak sekali filosofi yang bisa kita ambil maknanya, seperti puisi yang saya tayangkan di depan video tadi. Yang namanya hidup di dunia pasti ada kelahiran dan kematian. Dan saat kematian, kita pun tidak akan membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya amal ibadah dan dosa yang sudah kita perbuat untuk dipertanggungjawabkan di alam sana nanti. Nah, oleh sebab itu, marilah pada kehidupan ini kita jangan terlalu kemelekatan pada hal duniawi. Bekerja boleh, mencari uang boleh. Tapi kita juga harus menyadari bahwa dalam kemakmuran kita, dalam keberkahan kita, kita juga harus bisa berbagi dengan sesama. Dengan begitu, kita tetap bisa menabung amal perbuatan yang baik untuk bekal di kehidupan nanti. Dan kelahiran hanya dilalui dengan satu cara. Tapi kematian bisa terjadi dengan berbagai macam cara. Nah, banyak sekali kan filosofi yang kita ambil pembelajaran dari kasus ini. Semoga ini bisa menjadikan kita menjadi lebih sadar lagi dalam hidup ini untuk selalu berbuat baik. Yang intinya kesadaran harus ada di dalam diri kita. Dan kita juga harus tahu mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, di sesi kali ini akan saya cari tahu. Puisi tersebut maknanya kan seperti itu. Jangan kemelekatan pada duniawi. Karena saat kita meninggal, kita juga akan melepaskan semua itu. Kemudian, saat seseorang mengunggah puisi tersebut, apakah yang dirasakannya? Mari kita lihat di sini. Saat orang tersebut mengunggah puisi tersebut, apa yang dirasakannya? Ini sesi prediksi ya. Sesi prediksi ini belum tentu benar. Jadi mohon disikapi dengan bijaksana. Kalau ada salahnya saya juga minta maaf ya. Apa yang dirasakan saat seseorang mengunggah puisi tersebut? Ada simbol release. Release itu melepaskan sebuah kepergian seseorang. Menurut seseorang tersebut, puisi tersebut bukan ciptaannya, tapi copy paste dari seseorang ya. Menurut orang tersebut seperti itu. Kemudian, apakah dalam melepaskan kamu puas, kamu ikhlas, atau kamu bersedih? Ada simbol blessing, mendoakan. Ada doa untuk orang yang sudah dilepaskannya. Harapanmu apa dengan tiadanya dua orang tersebut? Ada stylness, kesendirian. Ada kesendirian, ada misteri di sini yang hanya dia tahu. Ada rahasia apa yang kamu sembunyikan? Ada simbol movement, sebuah perjalanan, sebuah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang seperti apa yang kamu harapkan? Tujuan apa yang kamu harapkan? Ada simbol vigilance. Tujuan dikarenakan kondisi yang dianggapnya tidak aman. Ya.
Jadi seperti itu, ada semacam tujuan pergerakan, kemudian ada simbol vigilant. Dia bergerak karena dia merasa tidak aman. Kemudian, mengapa kamu merasa tidak aman saat itu? Ada titik terang di sini. Apakah kamu melakukan sebuah kesalahan? Ada simbol breathe, artinya sebuah apa ya, kayak bernafas lega seperti itu ya. Jadi dari kartu-kartu ini bisa diartikan kalau seseorang mengunggah puisi tersebut karena dia bisa dikatakan rilis itu melepaskan kejadian itu, dan dia mendoakan agar si arwah ini bisa tenang di alamnya. Namun di sini ada simbol stillness kesendirian yang bisa diartikan misteri yang masih belum mau diungkap. Ada sebuah rencana yang tersembunyi yang ada hubungannya dengan movement, sebuah usaha, sebuah pergerakan, sebuah perjalanan, atau sebuah cita-cita yang ingin dicapainya, tapi cita-cita itu ada semacam hambatan. Karena di sini ada simbol vigilance yang artinya kondisi yang bisa berubah sewaktu-waktu, kondisi tidak aman yang bisa berubah sewaktu-waktu, yang ada lambang dari awan ini. Awan ini kan kalau ditiup angin langsung bisa berubah. Kemudian di sini ada simbol radiance. Radiance ini bisa diartikan kondisi yang lebih baik atau titik terang, tergantung kartu yang mengapitnya ya. Karena di sini ada simbol ini, simbol kondisi yang tidak aman, kemudian ada simbol matahari, harapan dari si orang ini ada semacam titik terang dalam permasalahan ini, dan pada akhirnya dia bisa bernafas lega semacam itu. Jadi guys, orang tersebut ada rahasia yang disembunyikan yang ada hubungannya dengan keinginan, dengan harapan, tapi ketika harapannya itu sulit dicapai karena ada kondisi-kondisi yang menghalanginya, makanya dia ada keinginan hambatan itu bisa menjadi terang ya. Hambatan itu bisa menjadi terang dan dia bisa bernafas lega. Jadi intinya seperti itu, kalian artikan sendiri saja ya. Poin-poinnya di situ. Selanjutnya akan saya cari tahu apakah orang tersebut malam itu tidur di rumah atau melakukan sebuah perjalanan kek, atau kegiatan kek, atau lagi ngapain. Kita lihat di sini ya. Ada simbol Ancient Healing Wisdom, saman. Saman itu bisa dikatakan pengobatan tradisional. Jadi di sini ada Ancient Healing Wisdom, sebuah pengobatan secara tradisional, intinya seperti itu. Jadi ada semacam usaha untuk melakukan yang ada hubungannya dengan sebuah kebijaksanaan ya. Jadi dia nggak tidur malam itu karena ada simbol Ancient Healing Wisdom, melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan yang dia inginkan. Kemudian kebijaksanaan itu apakah harus dilakukan? Ada simbol purifikasi, pembetulan, pembenaran. Jadi sebuah kebijaksanaan yang sudah dia usahakan untuk membenarkan dari yang seharusnya. Purifikasi itu pemurnian. Kalau ada yang salah juga harus dibenarkan. Kalau ada yang benar juga harus didukung, seperti itu ya. Purifikasi, pemurnian. Apakah purifikasi itu disetujui oleh seseorang? Refleksi. Jadi seperti ini, yang namanya pemikiran itu kan kadang seseorang merasa pikirannya baik, tapi orang lain merasa itu nggak baik.
Yang namanya sudut pandang kan berbeda-beda. Demikian juga di sini. Jadi seseorang itu merasa, saya sudah baik, saya sudah bijaksana, dan saya ingin sesuai dengan jalurnya. Tapi di sini ada refleksi. Kamu baik atau buruk, sebenarnya hasilnya nanti juga akan kembali kepadamu. Ya, jadi ada usaha untuk melakukan sesuatu, pembetulan, tapi pembetulan ini tergantung dari pemikiran seseorang. Karena yang namanya orang tuh punya sudut pandang masing-masing, dan di sini ada refleksi, introspeksi diri, seperti itu. Introspeksi dirilah dengan apa yang sudah kamu perbuat. Mungkin kamu merasa itu benar, tapi orang lain belum tentu merasa kalau apa yang kamu ungkapkan itu benar, seperti itu. Selanjutnya, saya ambil dari kartu ini ya. Dan refleksi itu ada hubungannya dengan yang baik atau yang buruk. Ada simbol hubungan dengan victim, korban. Oh, jadi orang tersebut itu merasa dirinya sebagai korban. Korban ini macam-macam ya. Korban mungkin dari pikirannya sendiri. Mungkin pikirannya dia merasa nggak dihargai, merasa disepelekan, merasa dikorbankan, merasa nggak mendapatkan keadilan, dan lain sebagainya. Makanya orang tersebut ini merasa victim, korban. Mengapa kamu berpikiran seperti itu? Oh, ini lagi keluar. Seperti yang saya bilang tadi, dia merasa tidak ada keadilan di sini. Dia menuntut keadilan di sini, menuntut keseimbangan. Ketika kamu merasa tidak mendapatkan keadilan, kemudian apa yang kamu lakukan? Ada simbol passion, semangat, berjuang. Dan ketika kamu sudah semangat untuk memperjuangkan, dan kenyataannya tidak mendapat respon yang baik, apa yang kamu lakukan? Trickery, tipu daya. Jadi seperti ini ya guys. Malam itu orang tersebut ternyata tidak tidur. Karena di sini ada simbol Asian Healing Wisdom, melakukan sebuah yang dianggapnya benar. Tapi di sini disarankan orang tersebut untuk refleksi, introspeksi diri. Nah, orang tersebut merasa dia tidak mendapatkan keadilan. Merasa dia sebagai korban, merasa dia disisihkan, merasa dia disepelekan. Makanya di sini ada simbol impartiality. Tidak ada keseimbangan. Entah itu keseimbangan kasih sayang, entah itu keseimbangan dalam materi. Tapi kalau impartiality biasanya keseimbangan dalam materi, biasanya loh ya. Tapi keseimbangan ini bisa macam-macam. Yang intinya orang tersebut merasa mendapatkan ketidakadilan oleh orang tersebut, oleh seseorang yang menjadi korban. Kemudian dia sudah berusaha dengan semangat agar mendapatkan kesetaraan dengan cara trickery, tipu daya, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, kalian artikan sendiri. Tapi sekali lagi, prediksi ini bisa salah. Makanya saya sarankan buat teman-teman, buat kalian pemirsa juga ikut mengartikan kartu ini sesuai versi kalian, sesuai pikiran kalian, apa sesungguhnya arti dari kartu-kartu ini. Karena di sini saya netral, tergantung kalian mengartikan seperti apa. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan yang lainnya, dengan prediksi yang lainnya, dan selalu saya wanti-wanti dalam tayangan prediksi, kalian juga harus memilah-milah, menelaah setiap kata-kata di prediksi saya ini, karena yang namanya prediksi juga belum tentu benar.